Yasin. Kita cara minum diajarkan sama Rasulullah. Ini saya ajarkan Pak. Minum cara Rasulullah itu 3 ketika. Ini saya mengenakkan hatinya Pak Wisnu saya. Buatkan kopi ini pastinya tidak ada gulanya. Memang namanya kopi asli ini tidak ada gulanya. Bahkan menurut pendapat ulama, ini bukan sabda Rasulullah, pendapat ulama. Siapapun di rumahnya ada kopi, maka rumah tersebut tidak akan dijadikan sarang jin. Jin tidak berani masuk ke dalam rumah. Beruntung yang suka ngopi, insya Allah di rumahnya pasti ada kopi. Yang nggak suka ngopi siapkan, siapa tahu ada tamu hobinya kopi. Lo ganjarannya gede loh Pak. Saya contohkan, Pak Mis ini di rumahnya ada kopi. Bila saya senang kopi, Bapak ada yang senang kopi. Ini namanya menyenangkan beliau ketika bertamu di rumah beliau. Itu ganjarannya udah. Paham loh kan? Paham? Ini pendapat ulama. Bahkan ada ulama lagi yang mengatakan siapa yang mati perutnya ada sisa kopinya, maka tidak akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Nah, kenapa? Karena kopi ini minuman favorit orang-orang soleh, supaya kuat melek malam, tahajud, baca Quran. Nah, supaya kuat melek malam Pak nih, minum kopi lah. Sakniki ra dilakoni malaikat ya kopi. Wong ngombe kopi sakniki meleke niku ora maca Quran bae komplek. Domino. Bumi ditakoni malaikat ora wa alam ya. Ini kopi ya. Rahasia kopi saya cerita kopi dulu gitu. Karena ini memang ada kitabnya Pak. Ya. At-Tibbun Nabawi. Itu kitab kedokteran, kitab kesehatan. Kopi ini kalau nggak ada gulanya bisa jadi obat. Orang kalau sering sakit, apa ini punya penyakit perut seperti apa mah, ini kalau sering-sering minum kopi tapi nggak ada gulanya, ini insya Allah menjadi sababiah apa perutnya ini sehat. Pak G, tergantung kita yakin orang. Nek ora yakin yo ora saja. Yonian pura yo ini. Sing yonian pura nggih. Tes ini Pak. Kopi ya. Ada gulanya nggih. Ada. Paham mboten? Cerita kopi ya Pak nggih. Sampai mana Pak nggih? Sampai pundi? Kula terang nih Pak. Kopi. Oh iya, cara minum Rasulullah. Rasulullah itu kalau minum di Pak, 3 teguhan. Nah, cara minum Rasulullah. Ya, sudah. Ono meneh cara minum sing ra nderek Rasulullah. Sak gelas sampe blok-blok. Gitu to. Iya to. Itu akan bisa mengganggu pernapasannya. Betul kok enggak? Kalau ono wong kok sering sesak napas, sebabe nek ngombe ra nganggo durasi. Bahkan satu karet mulai pas kerja usul ngombe. Kebut sak karet jadi setengah. Gitu. Ini minum Rasulullah. Iya kan? Nah, itu. Paham kan? Paham ya? Nah, makan cara Rasulullah. Niku setelah makan jarinya ini dilumati, Pak. Itu makan cara Rasulullah. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu nasi di jari mana yang membawa barokah. Bisa di kelingking, bisa di jari manis, bisa di itu.
menurut sebagian orang jijik bukan mangan siji lagi koyo kurang-kurang, padahal itu sunnah Rasulullah. Iya betul Pak, kita nggak akan tahu ya, sampai guru saya Abu Yagaji Muhammad Tekunowati ya, saya sering makan bersama beliau ini makan dengan santri-santri yang lain satu nampak, ada nasi yang jatuh diambil makan. Subhanallah, kenapa? Satu nasi ini hasil keringat orang banyak, harus kita hargai. Betul ora? Sing nanem kepanasan, iya bener. Sing manen berwi, ya apa? Di seleb. Belum lagi ini, belum lagi itu sudah melalui proses yang sangat banyak. Iya bener. Ya, upo nasi itu walaupun satu itu ikut mendoakan bagi orang yang, makanya nasi itu sangat senang kalau yang memakan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baju kita, sarung kita, tempat majelis kita, ini semua mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nanti besok lepas malam aja sini dari di rumah ini berkah. Amin. Amin. Oh, itu makan cara Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian wayanamu alal firas, ya, setan gasim ini juga ditugaskan mengganggu orang yang mau tidur. Bagaimana orang yang mau tidur ini dia nggak baca doa? Ini setan gasim ini, ya, melakukan upaya supaya dia itu lupa sama Gusti Allah. Padahal baca doa sebelum tidur ini adalah sunnah Rasulullah. Supaya apa? Kalau kita nanti mati pada saat kita tidur, sebelum tidur kita baca doa, insya Allah matinya dalam lindungan Allah Subhanahu. Lah kita nggak tahu kematian kita bagaimana, Pak. Mati itu takdir Allah. Ya, semua bakal mati. Tapi jam berapa kita mati, di tempat mana kita mati, wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Ada orang yang mati jatuh dari pesawat, ada orang yang mati kecelakaan, ada yang sedang duduk enak-enak habis minum mati. Gimana? Ada yang habis ketawa-ketawa mati. Gimana? Mati rahasia Allah. Jam berapa, di mana kita mati, itu rahasia Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Gimana? Muka-muka berkah rotik, mati kita husnul khotimah. Sahibur rotik Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan, wallahi demi Allah, siapa yang membaca rotikku, aku doakan matinya husnul khotimah. Amin. Maka baca rotik itu ada jam-jamnya. Kalau rotik atos, kalau kita pribadi, itu yang dianjurkan adalah ba'dal maghrib sekali, ba'dal subuh sekali. Seandainya dibaca ba'dal asar, bagus, tapi menyalahi aturan. Karena semua wirid itu melalui ijazah dan ada dosisnya. Ketika kita baca ba'dal maghrib, kok malamnya meninggal, insya Allah husnul. Dibaca ba'dal subuh, siangnya meninggal, husnul khotimah. Saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, baca rotib
ba'dal maghrib sekali, ba'da subuh sekali. Insya Allah kita masuk dalam doa Shahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attash. Dituakan oleh beliau, siapa yang membaca rotibku, aku doakan matinya husnul khotimah. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attash. Beliau ini wali kutub, Qutbul Anfas. Dikatakan di dalam kitab Al-Qirtas, ketika Habib Umar ini duduk, siapapun yang datang mendekat beliau, memandang wajah beliau, seketika itu Allah menurunkan nur cahaya di hatinya, sehingga ingat Allah, tobat pada Gusti Allah. Subhanallah, itulah wali-walinya Allah. Dilihat saja, itu sudah ingat Allah. Maka kita penting di rumah itu ada gambarnya para aulia. Saya sampaikan itu bukan sembarangan. Ada sirnya, ada madatnya. Ya. Seorang di rumah ada gambarnya habaib, ingat. Jadi ingat Allah, Pak. Betul enggak? Ingat Allah. Ingat Allah. Gambarnya habaib. Suntuk-suntuk, lihat. Suntuknya jadi hilang. Kayak sahabat kalau sedang suntuk, itu cepat-cepat nyari Rasulullah, mandang Rasulullah. Sumpeknya jadi hilang. Maka kalau orang kok sumpeknya nggak hilang-hilang, itu tandanya jarang sowan pada ulama. Gimana? Nah, kalau nek sumpek Pak terus terang malam, sumpek, aku cepet-cepet tinggal sowan aku ya. Sudah ketemu melihat saja, jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi. Lihat dulu Pak. Sebagian orang tempeli gambar-gambar apa? Sudah kita gambar wong trek-trekan. Orang belum tahu. Belum tahu. Wajahnya orang soleh sekalipun fotonya, apabila kita melihat mereka ini jadi ingat Allah. Kita ambil contoh Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, wali kutub di negeri Hadramaut, yang mana akhlaknya disifati persis seperti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Hariri, itu bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga, sadar. Ya Rasulullah, kenapa engkau jarang masuk ke negeri Hadramaut? Ya Rasulullah, kalau engkau mau melihat saya, lihat akhlaknya Habib Umar bin Hafid. Subhanallah. Beliau baru-baru ini datang ke Indonesia. Coba Bapak saksikan lautan manusia. Walaupun tidak bisa berjabat tangan sama beliau, memandang wajahnya saja sudah ingat Allah. Itulah orang-orang soleh. Seburuk apapun orang, sejahat apapun orang, kalau sering duduk sama orang-orang soleh, nanti lama-lama ingat Allah. Yuk tobat langasani Gusti. Paham loh deh? Paham loh deh? Nah, jadi nggak sembarangan. Insya Allah kalau yakin lah di rumah Bapak semua ada foto para habaib. Nek foto nih bojone kita wis sering ketemu. Fotonya habaib ini rahasianya. Jadi kalau ditanya orang, kenapa lah? Ya orang-orang tuh kok nempelin foto ulama, foto habaib, apa dah rahasianya? Jawab saja apa yang barusan saya sampaikan. Memandang orang soleh, walaupun hanya fotonya, bisa ingat pada Allah. Kelingan dosa ini, gimana? Sofiul alim dosa udahnya. Jadi ingat Allah. Memandang orang-orang soleh.
Mudah-mudahan kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh, walaupun aku bukan termasuk golongan orang soleh. Harapannya mudah-mudahan anakku jadi orang-orang soleh. Bahkan saya Abdul Majid ini, saya tidak menganggap saya ini soleh. Walaupun saya sering dipanggil ustadz, tapi buat saya, anak-anak saya ini tidak ada jaminan kalau seorang Abdul Majid ini tidak mencintai orang-orang soleh, membenci orang-orang soleh, tidak ada harapan untuk anak saya jadi orang soleh. Bapak-bapak walaupun seorang berani, tapi senang sama orang soleh, cinta sama orang soleh, nanti Allah jadikan anak keturunan yang ada yang jadi ulama. Banyak contohnya, yaitu Formawati, abahnya orang biasa, senang sama ulama, kemana ulama ikut. Allah jadikan keturunannya seorang ulama besar, yaitu abah saya, Mbah Jamil, itu petani biasa, petani. Tetapi saya masih ingat, ini cerita dari abah saya. Setiap di Tungkal itu kan panen klopo nih, panen klopo itu mungkin nggak harus panen cepet-cepet endowo. Terus suan-suan kiai, kalau yang sedikit sodako, karena beda lah. Memberi duit kepada orang biasa sama kiai, ganjarannya lebih besar sama kiai. Paham betul? Kenapa? Kiai setiap hari berjuang dalam agama Allah, betul. Pagi, siang, malam, kadang-kadang rasa bekerja. Gimana? Gimana? Lo ganjaran ini orang jenengan aneh ngono Pak Majid ya lo duit orang. Mula niku yo umume wong lah, wong di sawit kula berusaha tuku sawit, men ora tomak ngono Pak. Paham ya? Wong di mobil kula berusaha rakitan kredit, beli mobil, men ora tomak. Karena wong tomak ini bisa gede, ngarep pemberian orang, itu malah orang lain. Nggih. Arak yasinan dikandani sing wedok. Mak alah ngono kono mak. Sampai lokasi variasinan. Ditunggu-tunggu kok ramah kletek. Jangan-jangan ono sekolah. Lewat lagi. Kalau tomak malah tidak dapat. Mengadakan acara walimatul arus tomak. Sebelum acara sudah dicatat semua. Pengeluaran sekian nanti untungnya. Kebanyakan tekor. Paham betul? Sing ra tomak malah sing ngaplopi gede. Gimana? Gimana? Kulo nek di acara walimah wis ikhlas sedekah ngoten mawon. Dene kok ana amplop kosong ora ati gitu. Kita husnudon wong wajib niku teko, barangkali sing teko niku akeh undangan ora ndek daripada isin nggo amplop kosong. Ngoten mawon. Nggih. Tapi nek wis niate bukan karena Allah, ayo menduga-duga. Jangan-jangan dari ngomongnya air. Ngono gitu. Takut-takut dari sopo lah ini aku kosong aku. Ayo mulai. Gitu. Itu terus terang tomak niku. Kulo yang saya niki mboten riak mboten. Kulo niku tok ajak enten niku. Supir-supir niku kadang nggih sebelum nang lokasi ngelih mandek kadang kopi makan sih. Penting lah kita nang lokasi wis yakin dikai makan, tapi nggih ngilangi rasa to. Paham mboten? Paham mboten? Kulo jenengan wis hadir ngoten wis seneng banget. Wis hadir ngoten. Kulo seneng banget kulo. Rezeki Allah bisa didapat dari mana saja. Gimana? Gimana? Nah, tadi. Nah, Allah nek sampeyan sedekah mbek ulama sudah hati-hati. Terus sedekah mari wong alim ganjaran rezeki dapat doa dari mereka. Insya Allah soal
keturunan sampean. Kalau tidak anak sampean, putune sampean ada yang jadi. Gitu loh Pak, ya. Paham tidak? Semoga kita kabeh tolong amin. Enggak ibu wangi lagi, dua ini buang dia anak orang jaminan dari wong saleh. Itu enggak memang bukan gua selamat dunia akhirat. Amin. Saya enggak minta anak saya itu sugih, enggak minta selamat dunia akhirat. Sugih melarat itu sudah tinakdir oleh Allah. Ya, anak kita bisa mau jadi orang kaya, mau miskin itu sudah ada takdirnya dan itu sih Allah. Yang penting selamat dunia. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Amin. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk memperjuangkan agama Allah. Ya, perjuangkan agama Allah. Tetap semangat. Saya mengajarkan kepada teman-teman, majelis-majelis ilmu harus semangat. Saya ikut manhaj Abuya guru saya, selalu menyampaikan di hadapan para alumni, ngaji walaupun satu orang ngaji, walaupun dua orang ngaji. Dulu saya buka selapangan tempat Ustaz Wardo, berapa orang, dan yang ngaji. Setelah saya tidak bisa hadir, saya wakilkan ngaji. Karena seorang murid ikut manhaj guru. Satu orang menyelamatkan satu orang ini ganjarannya gede. Nah satu orang ini nanti dia pulang, diajarkan ke anaknya, diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada masyarakat. Buktinya ada satu kampung yang tadinya anaknya satu pun tidak ada yang mondok. Tempatnya maksiat banyak, judi, apalagi mabuk-mabukan. Setelah dibuka majelis rotik di situ, alhamdulillah mulai ada yang mondok. Walaupun yang datang hanya orang 30-an, kadang 20-an, tidak sebanding dengan jumlah masyarakatnya. Tetapi buah dari istiqomah itu Allah jaga kampungnya sehingga ada banyak yang mulai mondok di pesantren. Nanti kalau pulang dari pesantren, insya Allah bakal menghidupkan kampungnya. Paham tidak? Gimana? Oh jadi ngaji oleh ganjaran kan lagi tok. Gimana? Dan orang kita kadang-kadang nggak diminati oleh sebagian orang. Coba nek duit, aduh satu sewe diparani. Gimana? Gimana? Ganjaran besok akan dinampakkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Untuk ikhlas, istiqomah, mati husnul khotimah. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa kami mohon kepada untuk menutup doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الله تعالى في صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك حمل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا
نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك بحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك بحسن عبادتك. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب رزقك وأبواب الرضا وأبواب السلام وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبحق ما أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل هم وغم. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال المتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Semoga nanti Allah menurunkan hujan. Amin. Kapan menurut kehendak Allah untuk turun hujan berberkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. الله